puji syukur kemarin kalau untuk hairstylist itu mungkin masih rezekinya aku pas tempatnya udah ready, semua barang udah ready. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Dalam episode kali ini, saya berada di Bekasi, tepatnya di Cut Bro Barbershop bersama pemiliknya, Kak Debbie. Apa kabar? Baik Pak, terima kasih sudah datang. Ya. Kak Debbie merupakan alumni PT SAI Indonesia yang sudah berkarya selama 13 tahun di PT SAI Indonesia dan sekarang memiliki usaha sendiri yakni barbershop. Nah, bisa cerita nggak sedikit kenapa Kak Debbie bisa ada ide membuat barbershop seperti ini? Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Debbie. Saat ini saya baru merintis usaha di bidang barbershop. Sebelumnya saya bekerja di PT SAI Indonesia, kurang lebih sudah di 13 tahun. Jadi saya banyak belajar di PT SAI Indonesia. Di sini juga saya menerapkan beberapa pengalaman yang sudah saya dapatkan selama ini. Oh ya, sebelumnya sih saya sama sekali tidak ada ide ke barbershop, tapi barbershop ini memang tidak jauh dari kecantikan. Nah, karena experience saya sudah lama di bidang beauty, Pak, itu memang tidak bisa hilang begitu saja. Jadi ketika saya mau merintis usaha di kosmetik kecantikan, ternyata pada saat kita usaha sendiri tidak semudah membalikan telapak tangan, dan memang itu prosesnya dari basic kita harus benar-benar turun tangan langsung. Nah, di situ saya menjalani prosesnya, saya juga mencocokkan budget, dan budget yang memungkinkan untuk memulai usaha yang saya rintis ini di barbershop. Jadi saya memutuskan untuk memulai usaha di bidang barbershop dulu, seperti itu. Kak Debbie sudah 13 tahun berkarya di PT SAI Indonesia. Nah, pengalaman apa yang bisa dibawa untuk menerapkan pengalaman tersebut di usaha barunya Kak Debbie? Oh, tentu saja pengalamannya sangat banyak sekali, Pak. Selama 13 tahun saya belajar di SAI, dari saya menjalin relationship dengan partnership untuk bisnis bersama, itu juga termasuk pelajaran yang saya dapat juga dari SAI untuk memaintain service. SAI ini kan distribusi ya, jadi kan mengutamakan service, termasuk bisnis di jasa ya, Pak. Berarti di barbershop juga di sini kebetulan yang dibutuhkan memang service kita juga harus nomor satu gitu, memberikan service yang terbaik supaya customer itu merasakan nyaman dan ingat dengan service kita, lalu bisa kembali lagi datang lagi ke sini untuk potong rambut gitu. Untuk yang kedua, untuk upgrade-nya juga SAI ini upgrade sekali kalau saya boleh akui, karena dari SKU apa saja yang didistribusikan selalu ada pengupgradean mengikuti tren marketnya gitu. Di situ juga saya belajar, saya juga harus mengupgrade tren-tren potongan rambut apa nih yang kira-kira lagi masanya, lagi ngetren, seperti itu Pak Sam. Tapi di lain hal itu semuanya banyak sekali yang saya pelajarin, tapi jangan lupa tetap berdoa dan berusaha. Kak Debbie, ada nggak yang mau disampaikan untuk mempromosikan Cut Bro Barbershop ini? Oh iya, untuk teman-teman, khususnya untuk teman-teman SAI yang areanya terdekat di Cut Bro, bisa searching di Google Cut Bro _barbershop. Jangan lupa follow Instagramnya Cut Bro _barbershop. Terima kasih. Untuk lokasinya nanti ada di bawah ini ya. Terima kasih. Nah, teman-teman jangan lupa kalau di area Bekasi, pergilah ke Cut Bro Barbershop. Ini saya baru dipotong, rapi kan? Nanti bagus. ada before afternya ya, Pak? Nah, before afternya ada. Oke. Kak Debbie, ada nggak rencana ke depannya untuk Cut Bro? Apakah mau buka cabang atau mau di-franchise-kan? Mungkin ada
ide atau rencana ke depannya? Sudah Pak, sudah ada untuk rencana ke depannya. Semoga Katbro bisa segera mungkin untuk membuka franchise supaya nanti bisa servis kita ada terjangkau gitu untuk teman-teman yang ada di rumah. Jadi nggak usah jauh-jauh. Barbershop ini Kak Debbie punya partner atau investasi sendiri? Saat ini investasi sendiri karena tadinya saya mau punya partner bisnis, tapi ternyata dengan berjalannya waktu saya pikir lebih aman kita investasi sendiri. Kebetulan rezekinya masih ada, jadi kita coba semaksimal mungkin daripada kita mau sesuatu yang berekspektasi besar tapi ternyata takutnya berhenti di tengah jalan ya Pak Sam. Jadi saya pikir investasi sendiri dengan seadanya yang kita bisa, tapi pelan-pelan tapi lebih pasti itu lebih baik sih Pak. Jadi seperti itu. Pengalaman Kak Debbie kan lebih di sales ya waktu itu ya. Punya pengalaman nggak di bidang kecantikan seperti motong rambut atau mungkin melakukan make up untuk orang lain? Punya pengalaman di situ? Kalau make up itu pernah waktu pas di Marta Arkan Sari Ayu itu suka ada beauty class gitu, jadi suka ikut-ikut beauty class itu bisa. Tapi kalau untuk potong rambut belum. Ada masih belajar sama AA-nya. Ya, oke. Jadi rencana ke depan juga bisa motong rambut juga ya? Semoga bisa. Nah, ke depannya selain pasti ada potong rambut, cuci, apakah nanti ada juga servis tambahan seperti make up atau mungkin keriting, coloring, seperti itu, ada rencana ke sana? Iya, jadi karena ini barbershop, jadi saya maunya konsepnya ini benar-benar laki-laki banget tanpa mengurangi kelaki-lakiannya, konsep barber seperti itu ya Pak. Jadi pastinya sih lebih yang tetap mengupgrade, tapi mungkin tidak akan mengarah ke salon wanita. Tapi ada beberapa masukan juga dari beberapa teman saya yang laki-laki juga dia suka barber, katanya mungkin bisa ditambahin beberapa servis seperti mani-pedi. Katanya cowok juga ada susah gunting kuku atau nggak ada waktu gunting kuku seperti apa. Jadi Pak, mungkin itu ide-ide yang beberapa saya juga tampung, mungkin nanti akan ada tambahan servis lagi. Sebenarnya kita cream bath juga bisa sekarang, tapi untuk coloring belum. Tapi coloring sih pengennya sih bisa untuk coloring juga sih. Ya kan mungkin warna-warna cowok ya, cowok-cowok juga banyak yang diwarnain ya Pak, karena trennya K-pop gitu kan sekarang. Ya. Kalau konsumennya sendiri lebih banyak apa nih? Anak yang sudah dewasa atau masih kecil atau mungkin udah berumur? Kebanyakan karena di toko sebelah ini kan ada toko vape, jadi anak-anak muda itu banyak banget bolak-balik. Jadi kebanyakan sih anak muda, tapi anak kecil juga ada, tapi yang udah usia berapa juga ada juga sih Pak, gitu. Lebih mix. Selama 2 minggu ini ya pembukaan barbershop, ada nggak masalah utama yang dihadapi Kak Debbie? Masalah utamanya sih lebih ke jaringan Pak, karena memang untuk menyambungkan kabel untuk wifi-nya itu kayak harus panggil orang, terus orangnya juga mungkin nggak bisa langsung hadir saat itu. Jadi mau nggak mau kita pakai yang bisa saat itu pasang, tapi kualitasnya belum terlalu kuat untuk sinyal wifi-nya. Paling masalahnya masih di situ sih Pak, sama lebih ke infrastruktur ya. Infrastruktur lebih ke ya. infrastruktur jaringan gitu. Kalau kemarin puji syukur kemarin kalau untuk hairstylist itu mungkin masih rezekinya aku pas tempatnya udah ready, semua barang udah ready, langsung dapet gitu. Jadinya langsung bisa jalan. Siapa boleh tahu hairstylistnya siapa namanya? Oh, ada Arepi. Mau dipanggil atau gimana nih Pak? Arepi. Karepi. Arepi. Di Garut ya? Karepi. Arepi di Garut. Memang kebanyakan barbershop ini dari Garut. Ada komunitasnya juga Pak ternyata. Saya juga baru tahu pada saat saya menjalani bisnis ini. Oke. Jadinya belajar dari pengalaman ya. Betul. Kak Debbie kan masih
cukup muda dan sudah Kasih. memiliki usaha barbershop ini. Boleh dong share ke anak-anak muda yang ingin melakukan bisnis, apa nih kunci kesuksesan bisa membuat bisnis seperti ini? Makasih loh Pak Sam. Sebenarnya ini bisnisnya juga masih small business, tapi pesan dari aku terus belajar, jangan pernah takut untuk mencoba, karena dari mencoba kita akan tahu di mana versi kita yang sebenarnya, kita bisa mengekspresikan diri. Apalagi kalau untuk memulai bisnis kan harus terjun langsung. Yang pesan paling penting sih pada saat memulai bisnis itu memang harus terjun langsung, karena saya kemarin sempat nggak terjun langsung, itu ada beberapa komunikasi yang tidak sesuai ekspektasi dan memang lebih baik turun langsung ke bisnis yang diminati. Dan jangan lupa untuk market search dulu, search apa yang searching yang kira-kira bisnis apa yang mau ditekuni, diyakini dulu dan disesuaikan juga dengan budgetnya. Jangan sampai nanti putus di setengah jalan, karena kalau namanya udah mulai bisnis sendiri sudah memikirkan juga pengeluaran dan cost yang lain-lain gitu, sudah menjadi bagian dari tanggung jawab kita juga gitu. Jadi seperti itu Pak. Jadi memang tanggung jawabnya udah beda. Tanggung jawab, kita ya. harus bisa mengerti semua ya prosesnya, terus juga harus bisa mengerti mengenai pengeluaran ya, sehingga memang tanggung jawabnya lebih besar. Tetapi ya saya senang sekali Debbie yang sudah berkarya dengan kita selama 13 tahun akhirnya bisa membuat usaha sendiri, usaha barbershop. Oke, sekali lagi selamat atas usahanya, Makasih, semoga Pak sukses. Jangan lupa tetap tadi harus konsisten, harus upgrade semua pelayanan, dan jangan lupa untuk berdoa agar usaha kita selalu maju dan berkembang. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Makasih Pak Sam. Demikian podcast SI Indonesia episode bersama Kak Debbie, pemilik Cut Bro Barbershop di Bekasi. Semoga podcast kali ini memberikan inspirasi dan membuka wawasan kepada anak-anak muda yang ingin membuka usaha. Sampai jumpa di podcast SAI Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin. Calon pemimpin.